Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk darah nifas, para ulama sepakat bahwasanya darah nifas adalah darah yang keluar ketika seorang wanita melahirkan anak. Jadi ketika seorang wanita melahirkan anak, kemudian ada darah yang keluar, itu yang dinamakan dengan darah nifas. Yang menjadi permasalahan di antara para ulama, kapan tepatnya seorang wanita telah dikatakan dia nifas? Apakah sakit yang dia alami sebelum melahirkan, dan keluar bercak-bercak ketika dia sakit, kontraksi itu sudah dihitung nifas atau belum? Nah, ini yang menjadi perdebatan para ulama. Nah, kita bahas satu-satu ya, karena ini real terjadi kondisi oleh wanita-wanita yang ada di dunia ini. Yang pertama adalah pendapat Imam Malik, atau yang disebut dengan madhab Malikiyah. Kata beliau, darah yang keluar ya bersamaan dengan lahirnya seorang anak, bersamaan ya, atau setelah melahirkan anak, itu disebut dengan darah nifas ya. Dan beliau mengatakan, sedangkan darah yang keluar sebelum melahirkan, kata Imam Malik, itu tidak dikatakan sebagai darah nifas, tapi dikatakan sebagai darah haid ya. Kemudian yang kedua, pendapatnya ulama Imam Ahmad bin Hanbal atau madhab Hanabilah. Beliau mengatakan bahwasanya darah yang keluar bersamaan dengan melahirkan, atau setelah melahirkan, atau sebelum melahirkan sehari atau 2 hari, bila disertai rasa sakit. Ya, berarti ini kontraksinya kontraksi beneran. Karena kan ada kalau wanita itu kontraksi palsu. Ya, ini mohon maaf bagi teman-teman mahasiswi yang ada di Jerman sana yang belum merasakan bagaimana melahirkan ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan Allah memudahkannya. Jadi ada wanita-wanita yang sebelum melahirkan tuh 10 hari sebelum melahirkan, 7 hari sebelum melahirkan, 5 hari sebelum melahirkan, itu udah sakit gitu ya. Dan nanti hilang lagi. Kemudian sakit lagi, hilang lagi. Itu ada ya. Nah, kata Imam Ahmad, kalau misalnya sakitnya sehari atau 2 hari sebelum dia melahirkan, dan itu disertai dengan rasa sakit ya, jadi mulesnya tuh benar-benar mules ya, maka sudah terhitung sebagai darah nifas. Kalau keluar ya, keluar darah di masa-masa sebelum melahirkan atau bersamaan dan setelah melahirkan. Nah, yang ketiga adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i atau biasa kita sebut dengan madhab Syafi'iyah. Apa yang beliau katakan tentang darah nifas ini? Kata beliau, darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan ya, baru kemudian disebut dengan darah nifas, atau darah yang keluar bersamaan ketika melahirkan. Dan kata Imam Asy-Syafi'i, ketika darah yang keluar sebelum melahirkan itu bukan disebut sebagai darah nifas. Dan yang terakhir adalah pendapatnya Imam Hanafi atau madhab Hanafiyah. Apa yang dikatakan oleh beliau? Yang dikatakan oleh beliau, darah nifas itu adalah darah yang keluar bersamaan dengan anak ya, atau setelah melahirkan, disebut sebagai darah nifas. Dan tidak dikatakan sebagai darah nifas ketika seseorang keluar darah sebelum melahirkan, tetapi dihukumi sebagai darah istihadhah. Ya, ini berbeda dengan tadi siapa? Pendapatnya Imam Malik ya. Kalau Imam Malik, darah yang sebelum keluar itu dihukumi sebagai darah haid ya. Baik. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan bahwasanya darah nifas itu adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan karena disebabkan oleh melahirkan ya. Baik bersamaan dengan kelahiran itu, sesudahnya maupun sebelumnya ya, yang diiringi dengan rasa sakit. Berarti ini ikut pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal ya, Masya Allah. Jadi
sepakat ya. Kan kadang ada yang bertanya kepada saya, chat gitu ya, ini sudah mau melahirkan tapi ternyata baru pembukaan sekian, tapi sudah sakit, sudah keluar darah, ini boleh sholat enggak? Nah, biasanya pertanyaannya seperti itu. Nah, sekarang kita tahu ya, itu ada beberapa pendapat para ulama. Taib. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk darah nifas ya, tidak ada batas minimal masa nifas ya. Dan juga tidak ada batas maksimal ya, batas maksimal masa nifas itu tidak ada. Ada juga yang mengatakan ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya maksimal nifas itu adalah 40 hari sampai 60 hari. Nah, jadi pendapat yang pertama bahwasanya kalau misalnya seorang wanita dia melahirkan nih, habis melahirkan sudah nggak keluar darah lagi tuh, maka nggak usah menunggu 40 hari, dia harus sudah bisa sholat. Dan ini yang saya temui ya teman-teman, kondisi real wanita-wanita yang berada di Yaman zaman dahulu kala, ketika kami masih study di sana itu, orang-orang Yaman itu biasanya kondisi setelah melahirkan 7 hari ya, setelah melahirkan mereka itu sudah dalam kondisi Masya Allah tabarakallah, dalam kondisi sudah kuat ya, mereka sudah keluar rumah, mereka sudah beraktivitas seperti biasa ya, Masya Allah. Dan kalau memang sudah tidak keluar darah, maka tidak dihukumi sebagai darah nifas ya, sudah tidak untuk langsung sholat, langsung kalau mau tawaf ya. Kalau misalnya berada di Makkah, tidak harus menunggu 40 hari. Sekali lagi ya, tidak harus menunggu 40 hari. Atau misalnya ada seorang wanita yang dia nifas, kemudian lebih dari 40 hari. Selama dia nifas, ya, setelah melahirkan anak, kemudian dia keluar darah, maka itu dihitung sebagai darah nifas. Ya. Ini pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang kedua, tadi pendapatnya Imam Syafi'i bahwasanya batas maksimal nifas adalah 60 hari. Berarti kalau ada seorang wanita yang dia masih keluar darah di hari ke-61, 62, 63, berarti itu bukan lagi termasuk darah nifas. Ya, pendapat Imam Syafi'i. Dan beliau mengatakan bahwasanya kebanyakan wanita itu nifas kondisinya adalah 40 hari. Ya, wallahu taala a'lam bishawab, karena yang terjadi pada kaum wanita itu kondisinya berbeda-beda. Ada yang cepat gitu ya, baru 10 hari sudah bersih. Ada yang lama. Nah, ini kita kembalikan ke kondisi wanita masing-masing. Baik. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang seharusnya kita ketahui ada catatan penting ya, di antaranya ketika seseorang ya, misalnya dia keguguran. Ya, ini juga penting nih ya. Keguguran artinya ketika bayi itu belum sempurna, kemudian terlahir ke dunia ya. Maka ini disebut sebagai ibu yang nifas ya, atau bukan, darah yang keluarnya itu sebagai darah nifas atau bukan. Nah, kalau misalnya ada seorang ibu nih, dia hamil, kemudian dia mengalami keguguran ya, dan bayi tersebut belum berbentuk manusia, maka darah yang keluar, kalau belum berbentuk manusia, maka darah yang keluar setelahnya bukan dihukumi sebagai darah nifas. Sebaliknya, kalau ada seorang ibu, dia hamil, kemudian dia mengandung janin tersebut, dan janin tersebut keluar sudah berbentuk manusia tapi belum sempurna 9 bulan ya, maka itu dihukumi sebagai darah nifas ya. Dan waktu minimal bagi janin biasanya dia terbentuk menjadi manusia sempurna adalah 81 hari. Mari kita hitung 81 hari itu berarti kira-kira berapa bulan? Ya, 81 hari itu batas minimal. Jadi kalau di bawah 81 hari itu masih, kalau keluar keguguran berarti belum dihitung nifas. Di atas 81 hari ya,
maka itu baru dihitung sebagai darah nifas. Karena kita tahu, kita kembali ke hadis Rasulullah SAW ya. Rasulullah SAW pernah menjelaskan, kata beliau, inna ahadakum yujba'u fi batni ummihi arba'ina yauman. Bahwasanya seseorang dia seorang wanita ketika telah dibuai indung telurnya oleh sperma, maka dia berada di dalam rahim ibunya selama 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan misla dzalik. Kemudian ia menjadi segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mislu dzalik. Kemudian dia dijadikan segumpal daging. Tsumma yab'atsullahu ilaihi malakan bi arba'i kalimat. Yaitu hadisnya panjang. Berarti arba'ina yauman ya fi batni ummi, kemudian jadilah alaqah, jadilah mudghah. Maka para ulama mengatakan bahwasanya janin baru terbentuk menjadi manusia sempurna itu kalau sudah melewati 81 hari ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, itu adalah seputar tentang darah nifas ya. Dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada perbedaan pendapat ya di dalam masalah darah nifas dan darah haid, maka hendaklah kita tidak memperdebatkannya ya. Misalnya ada di antara kita itu yang beda pendapat ya. Kalau saya megangnya pendapat ini, kalau saya megangnya pendapat itu, maka hendaklah kita tidak meributkannya, karena memang para ulama dalam hal ini juga mereka berbeda pendapat. Wallahu taala a'lam bishawab.